Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa, hari ini hidup sepenuh hati, karena hidup hanya sekali. Jadi harus menjadi inspirasi. Hari ini, Paroki Santa Maria Immaculata akan mengadakan event besar, yaitu pentahbisan imam, Diakon Henrikus Prasojo OMI, dan pentahbisan diakon, Frater Franciscus Saverius Paiman, OMI. Pentahbisan yang akan dilaksanakan nanti sore jam 5 merupakan momen bersejarah. Karena untuk pertama kali, Paroki Santa Maria Immaculata akan digunakan gedung gerejanya sebagai tempat merayakan sakramen imamat. Tidak semua gereja sudah digunakan untuk merayakan ketujuh sakramen yang ada dalam gereja. Maka ini untuk pertama kali, Gereja Santa Maria Immaculata Kalideres dipakai untuk merayakan sakramen imamat. Nanti kalau sudah dilaksanakan upacara pentahbisan imam ini, maka gereja Paroki Santa Maria Immaculata sudah lengkap digunakan untuk merayakan ketujuh sakramen yang ada dalam gereja Katolik. Maka ini momen istimewa. Momen istimewa sendiri karena akan hadir seorang imam yang baru. Imam ini ditugaskan dimanapun akan menjadi berkat bagi gereja. Karena dengan adanya seorang imam, maka dia bisa mengumpulkan umat untuk merayakan Ekaristi. Menghubungkan, menghadirkan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Itu yang paling utama. Yang lain tentu ada yang memberkati, ada yang mendoakan, ada juga yang memberkati perkawinan kalau ada yang mau menikah. Ada juga yang mendoakan kalau ada yang meninggal atau sakit. Tapi juga ada yang memimpin, mengarahkan, ada juga yang mengajar, mengingatkan akan kasih Tuhan, dan juga bagaimana Tuhan setia. Selain itu, juga ada bukti bahwa hidup itu ada di tangan Tuhan. Karena para imam ini menyerahkan dirinya untuk Tuhan melalui pelayanan dalam gereja secara penuh. Dia menyerahkan dirinya, menyangkal dirinya, tidak lagi memikirkan karir pribadi atau hidup keluarganya sendiri, membangun keluarga, membangun karir, atau membangun bisnis, tetapi menyerahkan untuk melayani gereja supaya ada yang mendoakan, ada yang memberkati, ada yang mengajar, ada yang meneguhkan. Kehidupan imam juga menjadi teladan bahwa hidup untuk pelayanan dan menyerahkan diri sepenuhnya untuk Tuhan itu mungkin dan membahagiakan. Juga hidup tanpa memikirkan uang itu membahagiakan. Kalau umat berusaha supaya mengalami financial freedom, para imam, biarawan-biarawati imam itu begitu ditahbiskan, dia sudah free financially. Dan itu oke, tidak kekurangan, tidak mengalami kesulitan, bahkan untuk pelayanan. Hidupnya berkelimpahan dari semua segi. Materi berkelimpahan, tempat tinggal selalu ada, kendaraan selalu ada, meskipun bukan punyanya sendiri. Justru itu sebuah kesaksian tentang kehidupan yang tidak harus memiliki apa-apa. Tetapi oke, tidak masalah. Dan malah berkelimpahan. Dari segi emosional, dihormati dan dicintai. Karena dia mencintai dan menghormati, bahkan menyerahkan dirinya tanpa pamrih. Nah,
sebuah kesaksian yang sebetulnya bisa membuka cakrawala kehidupan ini. Bahwa hidup tidak harus satu jenis saja. Lahir, belajar, studi, bekerja, menikah, membangun karir, hanya itu saja. Nah, hidup lebih luas dari itu. Ada hidup yang sungguh-sungguh terarah kepada pelayanan, financially freedom, free, bebas, juga terpenuhi secara emosional dalam relasi yang murni, juga hidup dalam fokus mengusahakan kebaikan bersama. Dan itu membahagiakan. Hidup menyangkal diri itu mungkin. Hidup untuk Tuhan itu membahagiakan. Dan karena itu kita bersuka cita. Karena di situ juga kita meyakini hanya mereka yang dipanggil Tuhan yang bisa menjadi imam. Kalau enggak, ya frustrasi karena bukan panggilan. Tetapi kalau panggilan justru bahagia. Menemukan sukacita, hidup sepenuhnya, bisa menjadi inspirasi. Dan memang perjalanannya panjang. Sebuah pentabisan adalah sebuah kesaksian tentang setianya Tuhan, membimbing dan mendampingi seseorang, meyakinkannya bahwa Tuhan sungguh menghendaki dan memanggilnya untuk pelayanan. Sekaligus juga kesaksian keterbukaan orang itu, imannya bahwa Tuhan memanggilnya, dan dijalani setiap hari dengan tekun, dengan segala kesulitan yang ada. Dan semuanya itu akan berakhir dengan rasa syukur dan sukacita pada waktu pentabisan. Maka saya menceritakan hal ini untuk membantu kita mengerti konteks lebih besar tentang pentabisan seorang imam. Dari segi gereja, sakramen perkawin, sakramen imamat, dari segi tugas imam menguduskan, mengajar, membimbing, dan juga kesaksian akan kesetiaan Tuhan memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Tetapi juga sebuah kesaksian hidup, bahwa hidup itu ada berbagai macam bidang, model, segi, yang tentu membuat kita mempunyai pilihan. Terutama bagi Anda yang masih muda, pilihan menjadi imam adalah pilihan hidup yang sungguh-sungguh berharga. Maka mari kita menyiapkan diri mendoakan imam dan diakon yang akan ditahbiskan. Semoga menjadi berkat bagi mereka berdua secara pribadi, tetapi seluruh gereja yang akan mengalami bagaimana kehadiran imam itu membawa kesatuan, kerukunan, dan menghadirkan Tuhan melalui sakramen-sakramen. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita juga belajar bahwa Tuhan setia. Dan kita bisa memilih cara hidup ini. Tidak harus satu pilihan. Dan sekaligus percaya bahwa Tuhan itu luar biasa, memberikan semua panggilan dan semuanya diberkati. Entah menikah dengan sakramen perkawinan, entah membujang dengan hidup membiara, atau juga menjadi imam. Semuanya menjadi jalan bagi kita semua untuk lebih bisa mencintai Tuhan dan menemukan kebahagiaan dalam hidup ini. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.